Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, orang kaya, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenali aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesus, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan Ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan kita ini diberikan tema saling menopang dalam perbedaan. Tentu alasan pilihan tema ini bahwa sudah menjadi kehidupan yang nyata dalam keseharian di dunia ini dan di mana saja, bahwa ada perbedaan antara orang yang kaya dan orang miskin, orang lemah dan orang kuat, dan biasa itu terjadi gap atau ada celah di antara. Ada orang yang kuat dan orang yang lemah. Bagian pembacaan ini menampilkan situasi konkret dari kehidupan manusia, bahwa ada orang lemah dan ada orang yang kuat. Menjadi orang percaya berarti menjadi orang yang terbuka terhadap perbedaan, atau bagaimana manusia menempatkan diri atau sebagai orang-orang Kristen berada di dalam kepelbagaian suku, bahasa, ras, dan lain-lain. Memberi atau menanggung dengan penuh kasih sebagai suatu kewajiban. Ayat 1.
Di dalam kepelbagaian itu kita sebagai orang-orang percaya ada satu kewajiban kita, yaitu menanggung dan penuh kasih orang-orang yang lemah. Karena iman orang Kristen hanya bergantung pada Allah dan bukan kepada manusia. Situasi hidup, baik itu komunitas, persekutuan dalam gereja, di luar gereja, paguyuban-paguyuban, ikatan-ikatan kekeluargaan, dan lain sebagainya, termasuk gereja, tanpa kerohanian yang kuat, spiritualitas, iman dalam kebersamaan, itu akan mengabaikan masalah-masalah sosial. Lemah tetap lemah, miskin tetap miskin. Perbedaan-perbedaan dalam budaya, etika hidup, ekonomi, di mana persekutuan hidup itu bagi kita orang percaya itu hanya bergantung karena iman. Jika iman kita, spiritualitas kita, kerohanian kita itu diabaikan, maka akan ada banyak masalah terjadi. Kekerasan, curian, bagaimana anak-anak kita seperti di APO seperti ini. Gereja dalam hidup bersama, baik dengan sesama orang percaya maupun dengan orang-orang yang tidak seiman sekalipun, harus di dalam bingkai atau di dalam bagaimana kita melihat kehidupan kerohanian kita, spiritualitas kita, iman kita itu akan membangun kerukunan. Yang dikatakan dalam Alkitab. Satu hati, satu jiwa, satu pikiran demi kehidupan yang saling menerima satu dengan yang lain di dalam perbedaan itu. Tanpa spiritualitas atau kerohanian dalam persekutuan, maka gereja akan kehilangan wibawa, eksistensi dirinya. Kalau dia tidak bisa menjadi garam dan terang dan menyatakan kasih itu. Karena itu tema kini hendak berbicara tentang bagaimana kita dapat menopang dalam kelebihan dan kekurangan di antara orang kuat terhadap yang lemah. Itu adalah kewajiban orang-orang percaya atas panggilan sebagai diakonos, gereja yang melayani dalam tindakan kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus di kota Korintus tahun 57 Masehi dan ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang ada di diaspora dan mereka yang non-Yahudi, yaitu masyarakat Romawi Yunani. Bagian pembacaan Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13 berisi nasihat kepada kedua kelompok jemaat ini, baik orang Yahudi diaspora dan orang non-Yahudi, yaitu masyarakat Romawi Yunani. Berisi nasihat bahwa kedua kelompok jemaat ini yang kuat imannya, yaitu dunatoi, dan yang tidak kuat imannya adunaton, dengan maksud bahwa di antara kedua kelompok ini dalam bahasa Yunani itu, bahwa yang pertama itu hanya dua hal, dua pokok pikiran. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu berupa nasihat agar umat itu meneladani Kristus dalam kaitan hidup saling menerima dan menanggung, yang kuat dan yang tidak kuat, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kerukunan antara dua kelompok jemaat ini, yaitu orang Kristen Yahudi diaspora dan orang yang bukan Yahudi, yaitu masyarakat Romawi Yunani. Yang kedua yaitu ayat 7 sampai dengan 13 menekankan agar saling menerima, agar anggota jemaat dapat meluas ke dalam persekutuan, bagaimana juga kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa di seluruh dunia sampai kepada kita. Sebab itu apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, Paulus menyatakan bahwa ia termasuk orang yang kuat iman dan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sumber kekuatan. Bandingkan pasal 14 ayat 15. Maka ia hendak mengajak mereka yang
kuat iman agar peduli terhadap mereka yang tidak kuat iman, sebab itu adalah kewajiban. Kata kewajiban ini diterjemahkan dari kata Yunani opeilomen. Itu kewajiban. Mau tidak mau itu suatu kewajiban. Mengapa? Karena bagi Rasul Paulus, hidup dan mati orang percaya berada di dalam tangan Tuhan, sehingga jemaat tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menanggung setiap kelemahan. Astemena, setiap orang yang lemah, itu wajib ditanggung. Karena itu adalah orang lain punya beban, kita juga ikut menanggungnya. Jadi orang kuat selain menanggung bebannya sendiri, juga menjadi kewajiban untuk menanggung beban orang lain. Kalau kita yang kuat, kita selain berkewajiban untuk menanggung beban kehidupan keluarga kita, kita juga harus menanggung orang lain. Kalau itu terjadi, maka itu merupakan pekerjaan yang mulia yang memenuhi hukum Kristus. Bandingkan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Karena itu Paulus menekankan larangan mencari kesenangan diri sendiri atau ego, melainkan demi sukacita bersama untuk mengusahakan kedamaian dalam kepelbagaian perbedaan, sehingga ada keseimbangan di antara perbedaan itu. Sebab orang yang kuat iman akan menanggung beban seperti keteladanan yang dilakukan Kristus untuk kebaikan gerejanya selama ada di dunia. Karena itu Alkitab mengajarkan keteladanan dalam mengungkapkan sifat-sifat Tuhan yang tidak berubah sejak dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya, tapi juga dari tokoh-tokoh yang dibicarakan di dalam Alkitab. Belajar dari firman Tuhan yang membuat orang percaya semakin teguh dan berpegang pada pengharapan tentang kerajaan Allah yang dirindukan segala bangsa. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka pengharapan yang dimiliki karena ketekunan dan kesabaran, itulah sebabnya Paulus berkeyakinan dan berdoa supaya Tuhan sebagai sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kebersamaan, kerukunan, kedamaian sesuai dengan kehendak Kristus dan bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia ya mungkin saja kita tidak bisa. Ton saja suara namanya ton tanggung saja setengah mati mau tanggung orang lain lagi. Orang juga sakit. Bagaimana kami harus tolong orang yang sakit? Kalau begitu gereja bikin apa? Kan bahasa kita. Kita kurang datang minta-minta terus. Dulu kami di Dok 9 tahun 66 dan 70-an itu rumah-rumah peninggalan Belanda itu tidak ada pagar, sekarang baru ada pagar tembok. Itu biasa cuma bunga saja. Lalu panggil saya punya nama, dipilih tanta dong, di situ ada garam kah? Kasih. Sekarang ini ada pagar-pagar. Orang mulai mengurung rumahnya, bukan saya cuma takut pencuri, tapi di situ juga akan tergambar bagaimana orang itu mampu hidup di dalam kepelbagaian, di dalam perbedaan, sebagai orang percaya yang memenuhi kewajibannya. Kalau kuat, setelah engkau makan kuat, makan puas, kau kenyang, lihatlah, pasti ada orang lain. Bukan saja cuma dari soal hal makan minum, tapi soal penguatan iman itu. Telah muncul-muncul di gereja, tidak pernah ibadah, Natal datang semua. Apakah kelemahan dalam iman mereka? Jadi bukan saja soal soal hal-hal ekonomi, makan minum, tetapi juga dalam iman.
kita mampu menguatkan orang lain. Iman kita itu akan membawa kita untuk hidup bersama, berdampingan dengan umat beragama lainnya. Maka pesan firman Tuhan bagi kita ini adalah bahwa orang Kristen, kita adalah orang beriman atau orang percaya, maka kekuatan iman yang dianugerahkan Tuhan Yesus secara cuma-cuma kepada setiap orang percaya tidak menjadikan kita menjadi angkuh, sombong dan menganggap rendah yang lain, karena memang lemah ya lemah sudahlah. Seharusnya kita dapat saling memperhatikan dan mengusahakan kedamaian, kebahagiaan demi kebaikan dan terbentuknya sebuah karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berjemaat bagi mereka yang goyah imannya. Jika kita yang kuat mampu melakukan apa yang baik karena iman kita kuat, maka mereka yang lemah akan menjadi kuat karena kekuatan iman kita. Tapi kalau iman kita lemah, ketika kita menguatkan orang lemah, maka sama-sama lemah. Tapi kita merasa kuat dalam iman, dalam panggilan kita sebagai majelis Penatua Syamas, iman kita kuat. Yang baru goyang sedikit itu semua lari keluar dari gereja. Itu contoh kecil saja tuh, iman terkuat deh. Bukan soal itu. Secara manusiawi ada hal ketakutan, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk menunjukkan iman percaya kita untuk membawa orang lain menjadi kuat dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Yang kedua, maka pemberian diri melayani orang lain didasarkan atas kesadaran pribadi sebagai pelayan diakonos yang melayani, yang diutus untuk dengan tugas istimewa sehingga harus dilakukan dalam ketekunan dan kesetiaan sebagai bentuk merendahkan diri, doulos, hamba. Sebagai pelayan dalam tugas diakonos, tugas hamba itu harus yaitu karakter doulos itu seperti yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga dengan demikian orang lain akan melihat kita yang kuat iman akan menjadi penolong bagi mereka. Yang ketiga, di dalam itu ada keharmonisan yang nampak dalam hidup saling menerima, saling menghargai, melindungi satu dengan yang lain, dan itu menjadi mutlak. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang berkorban bukan untuk kesenangannya sendiri, tetapi juga berdoa bagi kita umat percaya. Yesus Kristus telah memberikan keteladanan sehingga bangsa-bangsa dapat memuliakan Tuhannya, termasuk kita, dan menopang satu dengan yang lain dalam kepelbagaian. Karena Tuhan telah menganugerahkan kuasa kepada setiap orang percaya sehingga berkewajiban dalam sepenanggungan sebagai bentuk dari panggilan pelayanan untuk bagaimana saling menopang di dalam perbedaan-perbedaan itu. Dengan begitu kita akan menunjukkan panggilan kasih untuk membangun persekutuan hidup yang bertindak, berpihak, dan menanggung beban mereka yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Mungkin kita tidak punya uang, tapi iman kita bisa menyelamatkan orang lain. Mungkin dia lemah iman, dia akan menjadi kuat. Dengan begitu kita memenuhi hukum Kristus bahwa tugas gereja dan tugas orang percaya adalah menolong dan menanggung beban daripada orang lain. Amin.